Di sebuah kampung kecil yang terpencil, bernama Kampung Kramat, terdapat banyak cerita seram yang beredar di antara penduduknya. Kampung ini terkenal dengan keangkerannya, terutama karena banyaknya kuburan tua yang tersebar di sekitar kampung. Salah satu cerita yang paling menakutkan adalah tentang pocong yang sering muncul di malam hari. Rudy, seorang pemuda yang baru pindah ke Kampung Kramat bersama keluarganya, awalnya tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita seram tersebut. Ia lebih suka menghabiskan malamnya dengan bermain di luar rumah, meskipun ibunya sering mengingatkan untuk tidak berkeliaran saat malam tiba. Suatu malam, Rudy memutuskan untuk pergi ke rumah temannya, Andy, untuk bermain kartu. Mereka asik bermain hingga larut malam tanpa menyadari waktu. Saat mereka menyadari bahwa sudah hampir tengah malam, Rudy pun memutuskan untuk pulang. Andy menawarinya untuk menginap, namun Rudy menolak karena tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Dalam perjalanan pulang, Rudy melewati jalan setapak yang mengarah ke kuburan tua. Jalan pintas yang biasanya ramai di siang hari namun sangat sepi di malam hari. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara angin yang berdesir membuat suasana semakin mencekam. Rudy mempercepat langkahnya, berharap segera sampai di rumah. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara gemerisik dari arah kuburan. Rudy berhenti sejenak, mencoba mendengarkan dengan lebih seksama. Suara itu terdengar semakin jelas, seperti suara sesuatu yang menyeret di tanah. Rudy merasa bulu kuduknya berdiri, namun ia mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan langkahnya. Saat ia hampir sampai di ujung jalan setapak, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan putih di antara pepohonan. Rudy berhenti dan memperhatikan dengan lebih seksama. Bayangan itu bergerak perlahan, dan semakin lama semakin jelas terlihat. Rudy mengenali sosok itu sebagai pocong, dengan wajah pucat dan tubuh yang terbungkus kain kafan. Pocong itu melompat-lompat mendekatinya dengan suara kain yang menyeret di tanah. Jantung Rudy berdetak kencang. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa kaku. Pocong itu semakin mendekat, dan Rudy merasa ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Pocong itu berhenti beberapa meter di depannya, menatapnya dengan mata kosong yang mengerikan. Rudy merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kepanikannya, ia teringat akan doa-doa yang diajarkan oleh ibunya. Dengan segenap tenaga, ia mulai mengucapkan doa-doa tersebut dengan lantang. Pocong itu tampak terkejut dan mulai mundur perlahan. Rudy melihat ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Ia berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Ia tidak peduli dengan ranting-ranting yang menggores tubuhnya atau batu-batu yang menghalangi jalannya. Yang ia pikirkan hanyalah menjauh sejauh mungkin dari pocong itu. Sesampainya di rumah, Rudy langsung mengunci pintu dan jendela. Ia terengah-engah dan merasa tubuhnya gemetar. Orang tuanya yang terbangun mendengar suara gaduh segera menghampirinya. Rudy menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Ibunya memeluknya erat-erat, mencoba menenangkan Rudy yang masih ketakutan. Keesokan harinya, berita tentang penampakan pocong yang dilihat Rudy menyebar di kampung. Penduduk kampung mulai merasa cemas, dan banyak yang tidak berani keluar rumah setelah gelap. Kepala kampung, Pak Joko, memutuskan untuk memanggil seorang dukun yang dikenal bisa mengusir makhluk halus. Dukun itu, seorang pria tua dengan penampilan sederhana namun penuh wibawa, datang ke kampung dan melakukan penyelidikan. Ia mendatangi tempat di mana Rudy melihat pocong tersebut dan melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan arwah yang menghantui tempat itu. Setelah beberapa saat, dukun itu berkata bahwa pocong tersebut adalah arwah seorang pria bernama Hasan yang meninggal beberapa tahun lalu. Hasan meninggal dengan cara yang tidak wajar dan arwahnya tidak tenang karena ada urusan yang belum selesai. Dukun itu menjelaskan bahwa Hasan adalah korban pembunuhan dan jasadnya tidak dimakamkan dengan layak. Karena itu, arwahnya menjadi pocong yang gentayangan di sekitar kuburan tua. Pak Joko dan para penduduk kampung memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang kematian Hasan. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa Hasan memang meninggal secara tragis dan ada indikasi bahwa ia dibunuh oleh seseorang yang dikenal di kampung. Mereka memutuskan untuk menggali kembali kuburan Hasan dan melakukan pemakaman yang layak. Dukun itu memimpin upacara pemakaman dan berdoa agar arwah Hasan bisa tenang dan pergi dengan damai.
Setelah upacara pemakaman selesai, suasana di kampung mulai kembali normal. Rudi dan penduduk kampung lainnya tidak lagi merasa ketakutan setiap malam. Pocong Hasan tidak lagi menampakkan diri, dan kampung Kramat kembali menjadi tempat yang tenang. Meskipun kejadian itu sangat menakutkan, Rudi merasa bersyukur karena ia dan penduduk kampung berhasil menyelesaikan urusan arwah Hasan. Kejadian itu mengajarkan Rudi tentang pentingnya menghormati dan menjaga tradisi, serta menunjukkan bahwa kebaikan dan kepedulian bisa membantu menyelesaikan masalah yang tampaknya tidak mungkin dipecahkan. Cerita tentang pocong di kampung Kramat menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita itu mengingatkan penduduk kampung tentang pentingnya keadilan dan perlakuan yang baik terhadap semua orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kampung Kramat, meskipun tetap menyimpan misteri, menjadi tempat yang dipenuhi dengan kedamaian dan kebijaksanaan yang diturunkan dari pengalaman masa lalu.